Selamat pagi ya, buat kalian semua penonton Trader Solo. Jumpa lagi ya di video kali ini. Kita akan open lagi ya. Cuma kita akan sedikit membahas tentang BSG. Dimulai dari body ya. Kita akan bahas body. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membandingkan BSG, kita harus analisa candlenya terlebih dahulu. Candle itu kan ada dua jenis ya kalau versi Trader Solo, dua jenis. Oke, ada yang sumbu lebih besar dari body, ada yang body lebih besar dari sumbu. Nah, kita harus recah ini menjadi dua bagian ya teman-teman, supaya nanti untuk membandingkan BSG-nya tidak keliru ya teman-teman. Nah, misalkan kita menganalisa bodinya lebih besar di sumbu seperti ini ya, candle seperti ini. Nah, jika candle besar, body besar ketemu dengan candle body besar, cara membandingkan bodinya, lihat yang paling besar ya. Nah, itu kalian juga sudah paham lah kalau jenis candle yang body lebih besar kita bandingkan dengan yang lebih besar. Kalau misalkan candle besar, body besar bertemu dengan sumbu lebih panjang, cara membandingkan bodinya tetap sama ya teman-teman, tetap sama, cari poin yang paling besar atau cari volume body yang paling besar. Tetapi nah, ini ada tapinya nih. Jika misalkan sumbu panjang seperti ini bertemu dengan body lebih besar dari sumbu seperti ini akan ada pengecualian ya. Dilihatnya dari apa? Dilihat dari perbandingan body sudah melebihi 1:3 kah? Kalau misalkan melebihi 1:3, itu akan terbentuk candle pengecualian ya. Apa sih candle pengecualian? Candle pengecualian itu adalah candle yang memiliki nilai tapi itu dibalik. Misalkan nilai ini atas harusnya yang normalnya, tapi kita balik jadi bawah karena terjadi candle pengecualian. Dan itu rumusnya, jika terjadi seperti itu, kita lihat dari candle sebelumnya. Misalkan candle yang sumbu lebih panjangnya itu, kita lihat sumbunya. Jika sumbunya searah dengan body yang besar ini, misalkan sumbunya ke atas nih, candle yang panjang ini sumbunya panjang, lalu disusul dengan bodinya ke atas atau bullish dan membentuk 1:3, nah itu sudah termasuk candle pengecualian. Atau dilihat dari grafik. Misalkan grafik ini ke atas nih, grafiknya juga atas, lalu bodinya 1:3 dan disusul dengan body atas atau bullish, nah itu sudah termasuk candle pengecualian yang nantinya bodinya ini dibacanya tidak normal atau dibalik seperti itu. Nah, itu untuk body ya teman-teman, body di jenis candle yang bodinya lebih besar jika bertemu dengan sumbu panjang, misalkan contoh seperti ini. Atau contoh lagi, misalkan seperti ini ini termasuk candle pengecualian ya teman-teman, baik secara sumbu, ini sumbu ke atas, ataupun secara grafik, ini juga grafik ke atas karena sumbu sebelumnya kan ke bawah. Nah, ini termasuk candle valid ya teman-teman, yaitu candle pengecualian, yaitu bodinya atas jadi bawah. Nah, terus kenapa kalau ini bodinya atas, maksudnya kalau ini bodinya bawah, kenapa ini jadi atas? Nah, itu ada faktor lain ya teman-teman, yaitu faktor SNRC1. Jadi basic ini hanya dasarnya aja teman-teman, jadi yang menentukan itu adalah SNRC1. Jadi nanti ada rumus di sana, di titik SNRC1. Kalau kalian
benar-benar ingin memahaminya teman-teman. Nah, bagaimana kalau jika bodinya bertemu dengan yang sama tapi mengecil, misalkan seperti ini ya teman-teman. Misalkan yang awalnya kecil membesar, itu cara membaca bodinya seperti apa? Nah, itu sama. Misalkan ini terbentuk 1:3, nah ini candle ini nanti dikecualikan juga ya teman-teman, yang bodinya bawah jadi atas. Tapi misalkan kalau dari besar ke kecil, misalkan seperti ini, misalkan dari besar ke kecil ya, dari besar, nah misalkan ini kan awalnya besar nih, ini sama jenisnya nih, bodi besar lalu mengecil. Nah, itu cara membaca bodi ini adalah jadi atas, kan melemah ya. Ini awalnya besar lalu mengecil, itu artinya sudah terjadi pelemahan untuk turun, berarti ini disebut bodinya ke atas, bodinya atas. Dan itu bukan termasuk candle pengecualian ya. Kalau awalnya besar lalu mengecil, itu tidak termasuk candle pengecualian. Yang dimaksud candle pengecualian di bodi yang sama seperti ini, yang awalnya kecil lalu membesar, nah itu 1:3. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk bodi yang bodi lebih besar ya teman-teman. Sekarang kita akan OP dulu. Kita OP dulu di sini ya teman-teman. Nah, ini sumbu lebih panjang dari bodi, berarti ini jenis candle yang sumbu lebih panjang. Nah, kita lihat ini jenis candle apa. Nah, ini secara bodi ke bawah ya teman-teman, bodi ke bawah, grafik juga ke bawah teman-teman. Bodi ke bawah, grafik ke bawah. Nah, kita bisa open posisi sell di sini. Nah, di sini sell. Nah, kenapa di sell? Karena dia close price-nya akan di bawah ini teman-teman, di bawah ini ya. Jadi kita bisa dapat poin di sini seperti itu ya. Kenapa sih saya tahu ini close price-nya akan di bawah garis ini? Ini adalah garis SNRC1. Nah, baik secara body ya, secara body dan grafik, candle ini sudah menyatakan valid sell, valid ya. Nah, dan didukung oleh SNR yang tadi saya sebut di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, maka ini sudah pasti dia akan ke bawah. Seperti itu ya teman-teman, cara menganalisa sebuah candlestick ya. Jadi harus benar-benar dipahami ya teman-teman. Nah, ini juga kita bisa open posisi buy, tapi buy-nya di bawah ya, di sini nih teman-teman ya. Nah, di sini. Aduh, sorry telat. Nah, kenapa ini open posisi buy? Karena ini sudah termasuk perdagangan awal perdagangan. Nah, untuk buy-nya di mana? Di sini. Untuk buy-nya di sini ya teman-teman. Jangan di sini. Ini saya telat tadi ya. OP-nya di situ. Maksud telat, saya terlalu atas ya teman-teman. Jadi OP-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, profit kan? Nah, jadi kita itu sudah paham ya teman-teman alur cerita candlesticknya ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan misalkan ini ya, kedua candle ini nih, ini kan candle ini grafiknya ke bawah nih, disusul dengan candle bawah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jika grafik disusul dengan candle searah, itu terjadi candle pengecualian ya teman-teman. Nah, maka di sini poin candle ini berarti yang harusnya bawah nih, kan normalnya bawah nih, karena ini lebih besar, kita balik jadi atas. Nah, berarti secara body ini atas, namun secara grafik masih tetap ke bawah. Nah, kenapa saya nggak open posisi ke bawah bang, padahal di sini ada nilai bawah? Karena kita melihat dari SNRC1, dia menyetujui ke atas, maka di sini saya open posisi atas dan profit.
Nah, seperti itu ya teman-teman, cara detail cara saya menganalisa sebuah candlestick itu tidak sembarangan ya teman-teman. Ada alasan-alasan tertentu ya yang pastinya sudah saya riset, dan inilah alasan-alasan saya open posisi di setiap candlestick ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, jika kalian ingin cepat memahami pembelajaran trik SNSC 1, kalian bisa langsung DM aja via Telegram yang ada di deskripsi video. Kalian bisa order, harganya murah kok. Saya nggak akan tarif harga mahal, karena saya pengen kalian itu menganalisa sebuah candlestick itu dengan sesuai market ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah paham trik SNSC 1, kalian bisa menganalisa candlestick sesuai market yang sedang terbentuk ya teman-teman. Oke, mungkin sekian aja pembahasan video kali ini ya teman-teman. Semoga dapat dipahami ya, dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.